Jadi sebelum kita memasuki diagram Venn, kita harus dulu nih, ingat ya, ini ada di himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota. Ya, jadi himpunan semesta ini disimbolkannya sebagai S. Atau bisa kita tuliskan sebagai U. Bentar, Ibu annotate dulu. Oke. Jadi himpunan semesta ini merupakan disimbolkan sebagai huruf S atau boleh kita tulis juga sebagai U atau itu adalah universal. Jadi S ini adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kalau misalnya dalam diagram Venn, nanti kita akan belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn itu dia bentuknya kotak seperti ini. Nah, himpunan semesta itu adalah yang mana? Himpunan semesta itu adalah yang Ibu arsir ini. Nah, ini adalah himpunan semestanya nih. Ya, meskipun nanti di dalamnya ada himpunan lagi, tapi himpunan semesta itu adalah semua anggotanya yang ada di dalam kotak. Ya, disimbolkan dengan huruf S. Nah, terus biasanya di dalam himpunan semesta ini kan ada himpunan lagi. Contohnya misalnya himpunan murid-murid di kelas 7F. Nah, ini misalnya 7F. Nah, ini kan ada anggotanya lagi nih, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada ayam. Ya, di sini ada ayam. Ada burung hantu. Ya, yang palanya bisa muter 180 derajat. Ada bebek. Ini apa? Apa ini ya? Angsa. Angsa, semacam angsa atau flamingo ya. Flamingo. Ya, flamingo. Flamingo ngerti. Ya, karena paruhnya cantik banget warna pink. Dan ada hitamnya. Nah, jadi kalau misalnya nih, oh anggotanya itu adalah ayam, burung hantu ya, bebek, dan flamingo. Berarti ini merupakan himpunan bagian dari himpunan suatu semesta kan. Nah, bisa kita tulis sebagai, oh ini adalah himpunan berkaki dua, benar. Boleh. Atau misalnya juga kita tulis sebagai hewan peliharaan. Ya, mungkin kalau flamingo yang melihara jarang ya, tapi ya mungkin aja ada. Bisa juga kita tulis sebagai hewan peliharaan atau bangsa burung. Jadi sebenarnya penulisan himpunan semesta ini itu luas ya, dan bisa lebih dari satu. Atau contoh yang ketiga, di sini ada angka 357. 357 itu kan merupakan bilangan ganjil. Jadi boleh kita tulis himpunannya adalah bilangan ganjil. Meskipun bilangan ganjil itu ada angka 1 juga, ada angka 11, ada angka 13, dan lain-lain. Tapi kita bisa tulis himpunan semestanya bilangan ganjil. Karena dalam bilangan ganjil itu dia memuat anggota 357. Atau bilangan prima juga boleh. Atau bilangan asli. Selanjutnya, nah ini kamu harus pahami betul-betul. Ini ibaratnya itu adalah dictionary-nya matematika ya. Jadi ini penting kamu pahami karena mudahnya matematika itu dia tidak menuliskan kata-kata atau kalimat yang sangat panjang, tapi cukup dengan menuliskan satu simbol saja itu sudah memberikan makna, oh ini itu adalah artinya itu adalah elemen atau anggota. Ya, ini yang minggu lalu kita pelajari nih. Ini adalah anggota, jadi kalau ada himpunan pasti dia ada anggotanya ya. Ataupun kalau anggotanya tidak ada, itu disebutnya juga sebagai himpunan kosong. Ingat-ingat ya, himpunan kosong itu adalah dia tidak punya anggota, tapi dia tetap disebut himpunan. Nah ini apa? Ini adalah himpunan bagian atau subset. Jadi himpunan bagian itu merupakan anggotanya, anggota himpunan bagian A itu subset B ya. A subset B itu adalah A itu memiliki anggota himpunan yang juga merupakan anggota himpunan dari B. Nah, ini yang ketiga, ini ada seperti huruf U. Ingat-ingat, kalau huruf U kayak gini, itu adalah gabungan. Ya, ini kan gabungan, ada U-nya. Nah, berarti kalau ada huruf U seperti ini, oh ini berarti gabungan. Apa sih maksudnya gabungan itu? Gabungan itu adalah berarti menggabungkan, menjadikan satu ya. Misalnya A gabungan B, oh anggota A 1, 2, 3, anggota B 4, 5, 6 ya. Berarti digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau gabungan berarti itu digabungkan anggotanya. Paham sampai sini? Terus kalau misalnya 1, 2 anggota A misalnya 1, 2, 3, anggota B 3, 4, 5 kan itu tiganya ada di dua tempat yang berbeda. Itu tiganya ditulis 2 atau gimana Bu? Enggak, tiganya cukup tulis 1 aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5.
gitu ya. Yang terakhir adalah irisan. Nanti ada juga komplement ya. Irisan ini itu adalah suatu anggota himpunan yang terletak di dua himpunan atau lebih. Jadi irisan ini merupakan dia itu terletak ada di himpunan A ataupun himpunan B. Misalnya, Bu Miftah suka masak misalnya. Bu Miftah hobinya masak. Bu Miftah hobinya masak dan menari. Nah, misalnya di sini yang hobinya masak ada ini cooking ya, ini dancing. Misalnya Bu Miftah suka masak, kemudian misalnya Atta Yeris juga suka masak. Kemudian Langit juga suka masak sama Bu Miftah. Nah, Bu Miftah ini kan hobinya juga suka menari. Otomatis Bu Miftah ada terletaknya ini di dua himpunan. Yang dua himpunan itu apa? Yang himpunan yang tengah-tengah ini adalah irisannya. Ini Bu Miftah. Yang suka menari misalnya siapa? Misalnya Kafka suka nari K-pop, ya kan? Misalnya ya. Terus Ari misalnya suka nari K-pop juga. Jadi karena Bu Miftah suka suka masak dan suka menari, ya otomatis irisannya ini ya otomatis himpunan ini memiliki irisan. Itulah yang disebut dengan intersection atau irisan. Jadi dia terletak di dua himpunan. Ya, ada anggota yang terletak di dua himpunan. Seperti tadi misalnya contohnya, himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Himpunan B itu adalah 3, 4, 5. Berarti irisannya apa? A irisan B sama dengan 3. Iya, sama dengan 3. Nah, kemudian Ibu lupa nih, ada simbol N kecil. N kecil A irisan B. Kalau N kecil ini apa kemarin? Ini merupakan jumlah atau banyak anggota. Banyak anggota pada A irisan B ada berapa? 1. Iya, ada 1. Kenapa 1? Karena anggotanya hanya ada 1, yaitu 3. Paham sampai sini ya? Tahu perbedaan gabungan dan irisan? Gabungan berarti menggabungkan. Berarti kalau misalnya ini A1, 2, 3, B3, 4, 5, berarti A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan pertanyaannya biasanya seputar ini. A gabungan B, N. A gabungan B, N. A gabungan B ada berapa? 5. Itu. Ada nanti komplement. Komplement itu berarti dia yang bukan anggota himpunan A misalnya. Misalnya A komplement. Kalau A komplement, berarti kan anggota himpunan A ini kan 1, 2, 3. Berarti yang bukan merupakan anggota himpunan dari A. Ada apa berarti? 3, 3 kan ada ya. Berarti 4 dan 5. Kalau misalnya A gabungan, jangan A gabungan deh. Oh, ini kan belum ada himpunan semestanya. Enggak usah deh, nanti aja. Kita masuk ke contoh yang di berikutnya aja. Gitu ya. Jadi ini kamu, ini dictionary, ada komplement ya, ada N juga, N kecil. Nah, itu tolong dipahami baik-baik, diingat baik-baik materinya ya. Kita lanjut. Hubungan antar himpunan, oke. Ini kita lanjut aja, nanti ada gambarnya kok. Sama aja slide-nya. Nah, ini himpunan bagian yang tadi Ibu sudah bilang. Himpunan bagian berarti kalau misalnya kita dijadikan, divisualisasikan itu berarti digambarkan ya. Itu contoh gambarnya seperti ini nih, yang diagram Venn ini. Jadi, ini merupakan B subset A, karena anggota himpunan B itu merupakan anggota himpunan A. Makanya dia di sini himpunan B itu ada di dalam lingkaran A. Bu, saya mau tulis A subset B, boleh nggak? Boleh nggak? Ini kan B subset A. Bawahnya hasil bakal beda ya? Iya, beda. Jadi ini tidak sama dengan A subset B. Karena ya anggota himpunan A kan tidak semuanya ada di B, tapi justru yang B yang ada di A. Makanya ditulisnya itu adalah yang B subset A. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, diagram Venn dulu. Nah, ini. Sekarang kita belajar membuat diagram Venn. Kita harus tahu ketentuan diagram Venn itu seperti apa. Jadi diagram Venn ini adalah gambar yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara himpunan.
Jadi himpunan ini dia memiliki hubungan. Ya, ada himpunan A, himpunan B, dia ini memiliki hubungan. Hubungannya itu yang pertama adalah, nah ini, hubungannya yang pertama itu adalah dia memiliki hubungan himpunan bagian. Hubungannya ini merupakan himpunan bagian yang tadi kita pelajari ya. Jadi anggota B itu merupakan anggota A. Nah, ini kan ada dua himpunan, dia berhubungan itu, dia hubungannya ini adalah sebagai himpunan bagian. Kalau yang gambar kedua, ini hubungannya sebagai apa? Oh, hubungannya ini dia adalah himpunan dengan jumlah yang sama. Karena di sini anggota A itu merupakan anggota B. Misalnya anggota A 123, anggota B 123, ya berarti kan sama gitu ya. Berarti anggota A sama dengan anggota B itu kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian yang C, bukan yang C, gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga ini dia memiliki irisan, ya enggak? Berarti kalau dia memiliki irisan, nah ini kan ada dua himpunan dan dia saling berpotongan. Ini adalah potongannya nih, ya. Berarti dia ini merupakan himpunan yang berpotongan atau tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu kan berarti kan dia bersatu ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan. Jadi dia ini himpunannya ini berpotongan, ada irisannya, ya. Nah, gambar yang terakhir ini adalah himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas ini berarti anggota yang ada di A itu berbeda dengan anggota yang di B. Kalau anggota A 1, 2, 3, anggota B 10, 11, 12, ya tentunya mereka tidak akan memiliki perpotongan karena anggotanya ini berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram Venn-nya, Bu? Nah, cara membuat diagram Venn yang pertama adalah himpunan semesta dalam diagram Venn ditampilkan dengan bentuk persegi panjang. Yang tadi Ibu sudah gambar di awal, jadi himpunan semestanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan yang disampaikan akan diuraikan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Maksudnya gini, di dalam himpunan semesta itu kan ada himpunan lagi. Nah, itu digambarkannya dengan menggunakan lingkaran atau kurva tertutup. Yang ketiga adalah setiap anggota himpunan diwakili oleh titik atau noktah. Maksudnya apa? Nah, ini penting ya. Ini penting banget memberikan titik. Itu merupakan pertanda. Jadi kalau misalnya ada himpunan A misalnya. Sebentar. Ini misalnya himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, kita tuliskan aja nih, oh himpunan A itu, ini kan himpunan S ya. N, misalnya himpunan S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan himpunan A itu kan 1, 2, 3 ya. Kita tulis misalnya 1, 2, 3. Nah, ini kan nggak jelas kan, kalau misalnya nggak dikasih titik, ini nggak jelas bacanya. Ini apakah 12, apakah 23 gitu ya. Nah, tapi karena 12 dengan 1, 2, padahal kita manusia 1, 2, 3. Nah, makanya kita di sini harus beri titik. Supaya apa? Supaya di sini jelas, oh ini anggotanya ada 3, yaitu anggota pertamanya 1, anggota kedua, anggota ketiga. Nah, kemudian 4 dan 5-nya di mana, Bu? Ditulisnya 4 dan 5-nya ditulisnya di luar. Tapi juga harus pakai titik. Kenapa pakai titik? Karena kalau misalnya nggak pakai titik, ini kalau misalnya dampingan kayak gini gitu, itu kan bacanya jadi 45. Tapi kalau dikasih titik jadi, oh ini 4 dan 5. Itu ya. Pada diagram Venn ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ini yang tadi ya. Himpunan semesta itu menggambarkan total data atau nilai yang sedang dibicarakan. Kemudian daerah yang merupakan himpunan A dan B itu adalah A irisan B. Banyak himpunan anggota A saja, itu ya berarti tanpa himpunan B. Jadi dalam diagram Venn ini menarik. Dan ini perlu kita pahami betul-betul.
Bentar, ini kurang gambarnya kurang. Nah, gini misalnya. Misalnya ini A, ini B. Nah, kalau misalnya kita berbicara irisan, itu kan dia yang merupakan irisan nih, yang warna biru kuning ya. Himpunan A itu yang kuning, himpunan B yang biru. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini ada biru, ada kuning, nah ini berarti irisannya. Jadi nanti lebih mudahnya nanti kalau kita ada contoh soal ya. Nanti kita biar lebih paham ada contoh soalnya. Nah ini gabungan. Oke. Kalau gabungan berarti kan menuliskan atau mendaftarkan semua anggotanya. Mendaftarkan semua anggotanya yang ada di himpunan A dan juga himpunan B. Sehingga di sini himpunan A-nya itu ada apa saja? Oh ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Anggota himpunan B ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kalau kita mau menuliskan gabungannya, A gabungan B, berarti itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Jadi semua anggotanya dituliskan. Bu, tapi kalau misalnya di sini ada himpunan 2, ada angka 20, tulis ini juga nggak, Bu? Coba. Menurut kalian ditulis di sini nggak? Apakah ditulis di sini? Ini misalnya ada angka 20 nih di luar. Ditulis juga nggak? Enggak. Iya, nggak ditulis ya. Beda. Betul, beda. Karena nggak ditulis karena yang ditanya itu kan A gabungan B. Bukan N, bukan S-nya. Kecuali yang ditanya itu S. Kalau S baru semuanya yang ada di kotak ini ditulis anggotanya. Paham ya perbedaannya? A gabungan B itu berarti hanya yang lingkaran A dan B saja. Tapi kalau S berarti itu semua yang ada dalam kotak ini anggota himpunannya ditulis. Itu kalau gabungan. Nah, ini yang irisan. Kalau irisan berarti apa? Dia yang terletak di himpunan pertama, himpunan A, dan juga himpunan yang B. Berarti irisannya apa? 3, 4, 5. Iya, 3, 4, 5. Kalau yang ditanya itu adalah NA irisan B. Berarti ada berapa? 3. Betul. Paham kenapa ini 3? Karena ini 3, 4, 5 ya. Ada 3 anggota. Nah, ini komplement. Kalau komplement berarti yang bukan merupakan anggota himpunan A. Ini anggota himpunan S-nya itu kan ada 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian ada 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan A-nya yang bilangan ganjil ini ya. Ini bilangan ganjil kan. Ada bilangan ganjil. Berarti yang A komplement ini apa saja? Berarti yang merupakan anggota A komplement itu adalah 0, 2, 4, 4, 6, 8. Oke, betul. Nah, berarti N A komplement adalah 5. iya, 5. Karena anggotanya ada 5. Gampang ya? Insya Allah materinya bisa kamu pahami. Kita tinggal latihan soal hari ini. Nah, ini yang tadi jawabannya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke soal cerita. Himpunan itu erat sekali dengan kehidupan kita ya. Materinya ini banyak sekali, sering kita jumpai, dan salah satu contohnya nanti ada di soal berikutnya. Jadi, di sini diketahui K itu adalah himpunan faktor dari 6. Ya, K itu adalah faktor dari 6. Kemudian ini ada kata kurang ya. Kemudian himpunan L itu adalah bilangan cacah yang kurang dari 6. Dengan mendaftarkan anggotanya, tentukanlah A, anggota K irisan L, B, anggota K gabungan L, C, banyak anggota K gabungan L. Kita bisa pakai rumus juga di sini, NA gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. Jadi gimana sih maksudnya?
Coba kita daftarkan dulu aja ya kalau bingung. Faktor dari 6, berarti kan K itu sama dengan 1, mm, 2, 2, 3, 6, 5. 12. Oh, 6 ya? Oh, ini ya cuma sampai 6 aja ya. Cuma sampai 6 Salah, aja. salah lihat. Nah, kemudian L. Bilangan caca. Ingat-ingat, bilangan caca itu dia dimulai dari start from 0, 0. Ya, start from 0, dimulai dari 0. Kalau bilangan asli 1, ya. 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Berarti it start from negatif infinite sampai infinite number. Ya, diingat-ingat ya. Ini materi kelas 7 yang pertemuan pertama. Bilangan cacah kurang dari 6 berarti 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5. kurang dari 6 berarti cuma sampai 5 ya, 6-nya tidak ikut. Nah, sekarang pertanyaan yang A. K irisan L. Berarti anggota K itu yang terletak di L dan juga L terletak di anggota K. Berarti anggotanya yang sama, intinya gitu ya. Yang mana anggota yang sama? 1, 2, 3. Iya, 1. Ini juga ada 1. 2, ini juga ada 2 dan 3. Berarti 3. yang A sini ya, yang A ya. Berarti itu adalah, jangan biru deh, nyaru sama ininya. Berarti himpunan K irisan L itu adalah 1, 2, dan 3. Kalau misalnya Ibu mau tanya, berarti N K irisan L berapa? 3. Ya, betul. Yang B, K gabungan L. Berarti himpunannya ada apa aja? 1, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0-nya belum. Iya, 4, 5. Iya, oh iya, nolnya belum. Betul ya, nolnya kurang. Kan semuanya harus digabungin ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau misalnya Ibu tanya NK, nah ini menjawab ya langsung ya, yang C. NK gabungan L sama dengan 7. 7. Hati-hati ya, ini meskipun bilangannya kelihatannya sampai 6, tapi di sini ada 0. Dan 0 ini juga dihitung sebagai anggotanya. Berarti ada 7 anggota. Gitu. Terus ini apa Bu yang NA ditambah NB? Nah, NA ini itu adalah anggota himpunan pada himpunan A saja. Ini anggota pada himpunan B dan irisannya. Oke, Bu akan lanjut lagi. Kalau mau kalian sambil catat atau foto di ini aja ya, sampaikan ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak, Nah, sampai sini? Ada yang perlu Ibu ulang? Kalau misalnya perlu Ibu ulang, disampaikan aja mumpung kita ada waktu. Kita bertemu di Ibu sini. nanti PPT-nya dikasih nggak? Iya dong, dikasih pasti. Oke. Oke, tapi coret-coretan ini nggak termasuk ya, karena ini Ibu coret-coretannya di layar. Jadi kalau kamu mau foto, boleh. Ya, tapi ini Ibu juga sudah rekam. Kalau nanti mau rekamannya, kamu bisa bilang ke Ibu, nanti biar Ibu share. Ya, soalnya ini rekamannya itu di cloud-nya, di akun Zoom kelas, bukan di komputer Ibu. Jadi kalau misalnya memang mau diakses, Ibu harus download dulu dan Ibu harus unggah lagi. Itu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini jawabannya ya. Kalau tadi menggunakan rumus yang ini ada NA tambah, maaf, ini ada NA tambah NB tambah NA irisan B.
NA-nya tadi ada 4, NL-nya ada 6. Nah, rumus mencari A gabungan B atau di sini pakai K gabungan L itu adalah banyak anggota K ditambah banyak anggota L dikurang banyak anggota K irisan L, itu adalah gabungannya. Selisih himpunan A dan B. Nah, ini selisih himpunan. Kalau selisih himpunan, itu berarti himpunan A dikurang B. Jadi, misalnya contohnya di sini P dikurang Q. Berarti anggota himpunan P itu dikurangkan dengan anggota himpunan Q. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q-nya di sini 2, 3, 5, 6. P dikurang Q. Berarti 2-nya coret, kita hilangkan ya. Kemudian 3-nya juga coret. 5 coret. Nah, berarti sisanya, karena ini P kurang Q, berarti yang kita lihat dari P-nya saja. Oh, berarti P kurang Q itu adalah sisanya, yaitu 1 dan 4. Apakah sama, Bu, dengan Q kurang P? Beda, karena kan ini konsepnya sama dengan pengurangan bilangan ya. 1 kurang 3 is not equals to 3 dikurang 1. Beda kan hasilnya? Ini min 2, ini 2. Nah, sama. Di sini juga nggak bisa langsung dikurangkan saja, maksudnya disamakan. Berarti kalau Q kurang P, Q-nya yang anggota Q ini dikurang dengan anggota P. Oh, 2 di sini ada coret. 3 juga. Nah, di sini nggak ada 4, berarti nggak usah dicoret. Ini ada 5. Sisanya adalah 6. Sisa yang dari Q, karena Q kurang P ini adalah sisanya berarti 6. Berarti jawabannya yang himpunannya itu adalah 6. Selanjutnya, oke, ini soal cerita. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, maka banyak diantaranya dapat diselesaikan dengan konsep himpunan. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi ada kelas terdiri dari 40 siswa. Dilakukan pendataan ekstrakurikuler wajib dengan menggunakan angket. Hasil sementara dari siswa yang sudah mengembalikan angket adalah 20 siswa memilih pramuka, 17 siswa memilih PMR, dan 6 siswa memilih kedua ekskul tersebut. Jadi dari 40 siswa, 20 memilih pramuka, 17 memilih PMR, 6 siswa memilih dua-duanya. Gambarlah diagram Venn dari pendataan di atas, kemudian tentukan banyaknya siswa yang hanya memiliki pramuka, yang hanya memilih PMR, dan yang belum mengembalikan angket. Kira-kira penyelesaiannya gimana sih caranya? Ada 40 siswa, yang mendaftar pramuka 20, 17 memilih PMR, 6 siswa memilih dua-duanya. Nah, ini kita mau menghitung banyaknya anggota. Caranya gimana kira-kira? Oke, yang persegi panjang. Iya, pakai persegi panjang. Itu adalah diagram Venn ya. Diagram Venn. Kemudian kita apain? Bikin dua. Bikin apa? Bikin dua apa? Dua bulan. Dua bundaran. Kita bikin dua lingkaran. Iya, itu. Oke, nah kemudian tadi kan kita sudah belajar tentang hubungan antar himpunan. Berarti ini hubungannya kira-kira yang mana? Tadi kan hubungan antar himpunan ada 4. Ada yang sama, ada yang himpunan bagian, ada yang saling lepas, ada yang berpotongan. Nah, kira-kira ini hubungannya yang mana? Potongan. Iya, betul, yang berpotongan. Kalau berpotongan berarti gambarnya gimana? Seperti ini? Bukan. Gambarnya seperti ini. Ya, dia ada potongannya. Kemudian kita beri apa? Kita beri nama. Ini himpunan semestanya. Ya, himpunan semesta itu berarti dia ada 40 nih. 40 siswa itu berarti adalah, kalau kita tulis diketahui, maaf ini misal-misal ya, kita tulis diketahuinya di sini aja. Ini diketahui, NS-nya itu sama dengan 40.
Loh, yang di dalam kotak ini ada 40 siswa ya. Kemudian yang memilih pramuka, oke ini pramuka. Misalnya pramuka itu A aja deh. Misalnya pramuka itu A, PMR itu B. Yang memilih pramuka ada berapa? 20. 20. Yang memilih PMR ada 17. 17. Ternyata di sini ada yang memilih dua-duanya. Nah, kata dua-duanya ini kata kedua ekskul, itu berarti kan dia menunjukkan kalau ada irisannya. Ini ada berapa siswa? Ada 6. Nah, ternyata di sini yang menjadikan pertanyaan, oke ini kita udah gambar diagram Venn-nya ya. Kita sudah gambar diagram Venn-nya, sekarang kita mau tahu. Wah, baterai Ibu low, sebentar. Ibu sambil ini ya, sambil ngecas dulu bentar. Nah, berarti kalau kita mau cari tahu yang memilih pramuka itu berapa ya kira-kira? Karena di sini 20-nya dikurangi 6. iya, bagus Atta. 20-nya dikurang 6. Kenapa dikurang 6? Karena 6-nya ikut PMR juga. Iya, 2. Betul. Jadi dari 20 yang memilih pramuka itu ada 6 yang memilih PMR juga. Berarti otomatis kalau kita mau mencari yang hanya memilih pramuka, berarti 20-nya dikurang 6. Berarti di sini NA min X. X-nya itu adalah 6 ya. X-nya itu adalah 6 sama dengan 14. Tapi takutnya kamu bingung dengan simbol-simbol ini. Ibu hapus aja deh ya. Nah, kemudian ini yang A ya. Yang B. Yang hanya memilih PMR saja. Berarti 17. NB dikurang N. Boleh nggak Ibu tulis seperti ini? Kalian bingung nggak Ibu tulis seperti ini? Enggak. Bingung nggak? Jadi di sini Ibu tulis NA-nya itu sama dengan 20, NB-nya sama dengan 17, dan ini kan ada 6. 6 itu apa? Oh, irisan. Berarti banyak anggota A irisan B sama dengan E6. Coba diplototin dulu yang masih bingung. Dilihat dulu. Anggota A itu adalah 20, anggota B 17, anggota A irisan B ada E6. Sehingga di sini yang B Ibu tulisnya pakai rumus nih. Oh, NB. NB-nya berapa? 17 dikurang N A irisan B itu berarti adalah 11. 11-nya ini yang hanya memilih PMR ya. Karena 6-nya ini juga memilih pramuka. Sekarang pertanyaan yang berikutnya yang C. Yang belum mengembalikan angket. 15. Dari mana? Dari yang jumlah A sama jumlah B itu ditambah, habis itu dikurang sama himpunan semestanya 40. Bukannya 9 ya, Bu? Ayo, yang mana? Kan yang 6 juga siswa juga yang ikut PMR sama pramuka. Iya, betul. Jadi, NS itu sama dengan NA ditambah NB ditambah N. Aduh, nggak muat lagi. NA irisan B. Kemudian apa? Nah, NA-nya ini kan dia kan 20, tapi kan NA yang hanya memilih pramuka saja itu kan 14 ya. Berarti kita tinggal jumlahkan 14 ditambah 11 ditambah NA irisan B-nya ada 6. Karena ini yang hanya memilih pramuka ya. Total yang mengumpulkan angket itu adalah yang memilih pramuka ditambah yang memilih PMR ditambah yang dua-duanya. Betul, karena kan yang tadi dua-duanya kan itu juga sudah mengumpulkan angket, Bu. Ya, makanya harus dijumlahkan. Berarti di sini jadi 25 ditambah 6. 31. Nah, berarti NS-nya ini itu sama dengan, sorry ini bukan NS ya. Ini bukan NS, tapi ini adalah jumlah dari yang sudah mengumpulkan angket. Atau kita tulisnya itu sebagai N
A gabungan B. Yang sudah mengumpulkan angket kan A sama B ini kan? Ya enggak? Tapi ternyata di sini nih, di sini ada yang belum mengumpulkan, belum mengisi pramuka atau PMR. Nah, berarti NA gabungan B-nya itu adalah 31, berarti NS dikurang NA gabungan B itu adalah 40 dikurang 31, sama dengan 9. 9. Gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang masih belum paham? Gak apa-apa ya, nggak usah segan nih, mumpung Ibu ada di sini. Kalau misalnya perlu diulang, Ibu akan mengulang. Tapi kalau misalnya tidak ada yang meminta untuk diulang, Ibu beranggapan berarti semuanya sudah paham. Oh, Ari katanya ini. Berarti internetnya kurang bagus, Ri. Semuanya nge-freeze. Iya, berarti internet kamu kurang bagus. Gimana, paham? Mau coba latihan soal? Soal lain? Kita lanjut coba ya. Nah, ini sebenarnya Nanti ada videonya kan, recordingnya? ada. Oke, Kamu oke. mau dikirimkan berarti? Ya, nanti. Oke. Tapi ini kan karena video recordingnya lumayan lama ya, sekitar 30 menit Ya, lebih. tidak Jadi apa, tidak. Lewat iya, Google pasti Drive saja. convertnya ini cukup lama soalnya ya. Jadi uploadingnya pun juga lama. Jadi nanti mohon bersabar ya. Oke. Insya Allah nanti habis keputrian Ibu download. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan dengan diagram Venn. Nah, ini tadi ada, nah ini apa Bu? Kok ada P gabungan key complement? Nah, itu adalah yang belum mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkannya itu adalah yang tadi 40 dikurang 20. Nah, ini 20 dikurang 17 tambah 6. Ini bisa menggunakan rumus juga, bisa menggunakan tadi. Yang penting logik kamu itu paham dengan ceritanya ya. Dengan soal ceritanya ini kamu paham. Tapi kalau misalnya kamu mau menggunakan rumus itu juga nggak masalah. Karena P gabungan key complement itu bisa juga kita NS dikurang NA dikurang NB atau NP ya. Sorry, ini NP, NQ ditambah ini irisannya. Gitu. Coba misalnya kalau Ibu beri contoh soal lagi ya, contoh soal latihan. Sebentar. Oke, misalnya contoh soalnya itu setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, jadi ada 50 anak, NS-nya ini adalah 50. Ibu tulis yang diketahuinya aja ya. Terdapat 30 anak gemar voli. Berarti NV itu adalah yang gemar voli itu ada 32. Dan yang gemar bulu tangkis itu adalah 40. Berarti NB adalah 40. Dan yang gemar kedua-duanya. Berarti kalau gemar kedua-duanya apa? NV. Gemar kedua-duanya berarti irisan. B sama dengan 25. Kemudian di sini Ibu mau membuat diagram Venn. Dan pertanyaannya yang ditanya itu adalah berapa banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Berarti yang ditanya itu adalah banyak anak ya yang tidak gemar voli ataupun bulu tangkis. Berarti di sini V gabungan B komplement. Karena yang bukan V bukan B itu adalah yang tidak suka dua-duanya. Cara menjawabnya gimana? Kita buat diagram Venn-nya dulu. Kalau kamu lebih mudah dengan visualisasi, kamu nggak apa-apa, coret-coret, bikin gambarnya, ya. Kemudian ini kita gambar. Karena di sini ada irisan, berarti dia otomatis hubungan
himpunannya itu dia saling beririsan. Nanti kamu tahu gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini ya, ada irisannya. Kemudian di sini misalnya V. Ini S ya. Di sini bulu tangkis, berarti V ini 32. Bulu tangkisnya itu ada 40. Yang gemar dua-duanya 25. Kalau logik kalian apa namanya digunakan, pasti 32 tambah 2. Kalau misalnya gini, berapa banyak sih total anak yang mengikuti gitu. Nah, di sini ternyata kalau kamu jumlahkan 32, 25, 40 kan tidak sama dengan 50 kan. Ini beda. Makanya di sini 32 ini ternyata ada 25 yang memilih bulu tangkis juga. Pun 25 ini dari 40 ada yang memilih ke voli juga. Berarti di sini kalau kita mau cari yang hanya voli saja, berarti yang hanya menggemari voli itu hanya gemar voli itu adalah 32 dikurang 25 sama dengan 7. Hanya gemar bulu tangkis itu berarti 40 dikurang 25 yaitu 15. Kemudian berarti kan kita mau tahu nih yang tidak gemar dua-duanya. Totalnya itu NS ada 50. Ya berarti 7 yang sudah mengisi ini 7, 15 tambah 25 sama dengan berapa? 47. Berarti ya, banyak anggota V gabungan B komplement itu adalah 47 dikurang bukan 47. 50 ya, 50 dikurang 47 adalah 3. Gitu. Paham? Jadi intinya kalau misalnya nanti diketahuinya itu yang ternyata yang di sini ada 3. Nah, ini ternyata nggak ketahuan nih ada berapa, ada X. Anggaplah kita nggak tahu ya ini ada 25. Berarti caranya gimana? Caranya itu adalah 32 min X ditambah X ditambah 40 min X ditambah 3 itu adalah 50. Coret. Berarti 32 ditambah 40 min X ditambah 3 sama dengan 50. 32 tambah 40 berapa? 72 tambah 3? 75. 75 min X sama dengan 50. Berarti min X sama dengan 50 dikurang 75. Berarti min X sama dengan min 25. Berarti X sama dengan 25. Itu cara. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dibalik, nggak usah bingung ya. Caranya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Do you understand, guys? Kita tinggal 1 pertemuan lagi. Minggu depan itu sudah latihan. Jadi Ibu harap ketika latihan sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Ibu Andra nanya Bu di chat. Oh iya, maaf hanya double check himpunan komplement itu himpunan tambahan kan? Maksudnya himpunan tambahan? Jadi himpunan tambahan itu dia merupakan, iya benar, mungkin sebagai tambahan data ya. Betul, sebagai tambahan data. Karena kan anggota S, lihat nih, di sini anggota S, itu kan ada 3 juga. Berarti otomatis dia harus ditambahkan ke dalam sini. Tuh, kecuali kalau misalnya nggak diketahui anggota 3 ini, ya berarti nggak usah ditambahkan. Tapi kalau ada yang di dalam anggota S ini ada 3 anggota, ini kan banyaknya anggota nih, ada 3, itu berarti harus ditambahkan. Oke, bagus Agus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup. Nah, Ibu ada tugas. Jadi ini adalah Labs Math Project. Ya, ini sebentar Ibu.
Oke, jadi ini kamu tugasnya ini adalah membuat desain. Jadi kamu nanti soalnya, jadi gini, desain ini adalah kamu menjawab soal. Kerjakanlah soal berikut dan buatlah pembahasannya melalui konten desain semenarik mungkin. Kemudian unggah di akun Instagram, tag and mention ke @labsmathproject. Jadi kenapa sih Ibu buat tugas seperti ini? Karena kita kan lagi PJJ nih, ya. Lagi PJJ, kemampuan yang IT ataupun desain ini sangat baik untuk kita manfaatkan. Bahkan mungkin kalau Ibu lihat nih, banyak anak-anak lab school yang desainnya justru lebih bagus daripada gurunya gitu ya. Kemarin ada yang pakai Among Us, mungkin ada yang pakai apa namanya, layoutnya ini pakai Google gitu ya, pakai tema Google, ada yang pakai tema Spotify. Nah itu kan bagus tuh temanya. Jadi ini bisa kamu manfaatkan untuk melatih skill desain kamu juga, tapi tentunya ini ada unsur matematikanya. Kamu harus mengerjakan soalnya, kemudian nanti ini nanti yang wajib dicantumkan itu adalah mention dan juga tagar, hashtagnya. Kalau kamu kelas 7F, berarti ya 7F, Labs Math, Himpunan. Ini tagar ini penting ya, untuk nanti Ibu mencarinya, search-nya dari tagar ini. Deadline-nya H+5, berarti kalau sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Rabu ya, Rabu itu terakhir. Kan berarti kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, deadline-nya H+5 ya. Kemudian identitas diri wajib ada di dalam desainnya. Kamu boleh menggunakan Canva. Nanti Ibu akan share juga, Ibu pakai Canva. Nanti Ibu contohnya itu ada ya. Pakai Canva boleh, Photoshop boleh, CorelDRAW atau InShot, KineMaster, Filmora, dan lain-lain. Terus kamu juga boleh mengkreasikan dengan menggunakan bahasa Inggris, gitu, boleh. Tapi karena soalnya bahasa Indonesia, boleh nggak Bu kalau bilingual? Boleh. Kemudian desainnya ini boleh disertai voice over, jadi boleh dalam bentuk video. Boleh kamu buat animasi, kan kalau di Canva ada tuh ya animate, boleh kamu tambahkan itu. Atau kamu kasih stiker yang bisa gerak-gerak, gitu, itu juga boleh. Dan kontennya bersih, kalimat yang positif. Oke, kita ke contohnya dulu. Nah, ini contohnya. Tadi kan kita sudah menjawab soal. Nah, ini soalnya Ibu visualisasikan ke dalam bentuk poster. Nah, ini formatnya juga harus sesuai. Formatnya ini harus disesuaikan dengan format Instagram supaya tidak terpotong. Nah, ini contohnya. Malah makin kecil. Itu 1000 kali 1000 px ya? Ini ukurannya 1080 kali 1080. Oke, 1080. Oke. Nah, ini misalnya gini. Kita kasih judul, Himpunan dalam Kehidupan, kode A. Jadi ada kode A, ada kode B. Kode A itu untuk yang absen genap, kode B untuk yang absen ganjil. Jadi nanti soalnya beda ya. Kemudian ini kamu cantumkan identitas diri di dalam posternya. Miftah Putri Apriani, absen 24, kelas 7M, SMP Lab School Jakarta. Nah, ini ada prakatanya nih. Apakah kamu tahu matematika itu erat sekali dengan kehidupan? Salah satunya adalah materi himpunan. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Nah, ini soalnya Ibu tulis, pada sebuah kelas terdiri dari 40 siswa dilakukan pendataan ekskul dengan menggunakan angket. Hasil sementaranya adalah siswa memilih PMR sekian dan pramuka sekian. Kemudian yang memilih dua-duanya ada berapa? Nah, pertanyaannya Ibu rubah menjadi kalimat langsung. Di sini Ibu tambahkan stiker. Kira-kira gambar diagram Venn seperti apa ya? Kemudian ada berapa siswa yang hanya memilih ekskul PMR saja, pramuka saja, dan yang belum mengumpulkan angket ada berapa siswa? Silakan cek di poster selanjutnya. Nah, ini yang poster selanjutnya. Tenang saja, ini dia penjelasannya. Nah, ini kemudian Ibu sudah mengerjakan kan tadi di PPT, kemudian akhirnya Ibu screenshot aja, Ibu cantumkan di sini boleh, atau kamu boleh menggunakan elemen yang ada di fitur Canva. Ya, ini ada elemen. Kamu bisa pakai lines, bisa pakai shape. Kamu gambar lingkarannya, kotaknya di sini tuh boleh. Atau kamu gambar di kertas, kamu foto taruh di sini juga boleh. Nah, cuma ini yang kurang itu adalah summary-nya ya. Ibu nih lupa nyantumin summary. Jadi ini dicantumkan lagi. Sehingga banyak siswa memilih pramuka adalah 14, banyak yang memilih PMR adalah 11, dan banyak yang belum mengumpulkan angket ada 9. Wah, ternyata matematika itu mudah dan penting untuk memecahkan masalah di kehidupan. Gitu. Ini boleh pakai animate, di sebelah kiri sini ada animate.
Kamu boleh pilih mau yang tumble, atau mau yang V, atau kamu kasih music. Di sini ada music, kamu tambahin lagu-lagunya, boleh. Jadi biar lebih menarik dan juga supaya lebih kamu juga paham dengan pelajarannya ya. Nah, sekarang soalnya gimana? Kode A, kode B-nya itu apa? Nanti ini PPT-nya akan Ibu sampaikan. Kode A itu soalnya seperti ini. Ini untuk absen yang genap ya. Dalam sebuah, dari 30 siswa terdapat 20 siswa gemar bermain bulu tangkis, 20 siswa gemar bermain voli, dan 4 siswa tidak gemar bermain bulu tangkis dan voli. Ya, jadi ini buat diagram Venn-nya, kemudian kamu yang gemar bulu tangkis sama bola voli ada berapa. Kemudian yang B yang ini. Ini yang A, ini yang B. Oh, ini yang B yang tadi ya, ini yang A nih, maaf. Oke. Ini yang pelajaran. Oke, nanti ini filenya akan Ibu upload di Google Classroom, kamu bisa cek di situ. Posternya pun juga akan Ibu unggah, yang poster contohnya tadi. Ibu tadi yang absen genap yang A atau yang B? Absen genap itu yang